para pedagang. Mudah-mudahan para pedagang juga sadar bahwa Pemkot Bogor ini melalui program Pasar Pakuan Jaya mengambil langkah ini untuk meningkatkan kesejahteraan mereka juga pindah ke Jambu 2 gitu. Ayo terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Salma, Insta Famous Indonesia, berada di Bincang Bogor Daily. Oh gitu ya. Tentunya selalu ramai ya bila mana ada Bincang Bogor Daily. Tapi hari ini kita berbeda sekali, lagi berada di Pasar Bogor dan juga tepatnya di Plaza Bogor. Pasar. Oh ini pasar ya, Pasar Bogor Plaza ya. depan. Oh Plaza depan. Ya. Baiklah, sama saja mungkin areanya boleh. Beda. Oh beda. Beda. Sudah dikonflik langsung ya dia. Oke, di sebelah saya tentunya sudah ada PLT Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, yaitu Bapak Agustian Syah, yang biasa dipanggil Bapak Agus ya. Bapak Agus ya. Terkenalnya dengan Bapak Agus. Bapak Agus, ini kita akan membahas sedikit tentang revitalisasi dan juga relokasi dari para pedagang yang ada di pasar ini ya. Gak apa-apa ya Pak, boleh saya tanya-tanya sedikit ya Pak ya. Bapak nampaknya seger sekali hari ini ya Pak ya. Air wudhu. Air wudhu, alhamdulillah. Kalau kita ucapkan alhamdulillah. Bisa dijelaskan sedikit nih Pak, apa alasan dan tujuan dilakukannya revitalisasi Pasar Bogor dan Bogor Plaza ini? Baik, singkat aja. Jadi memang dalam RPJMD Kota Bogor itu kita sudah mengatur tentang alokasi penempatan pasar tradisional yang tidak lagi boleh di pusat kota. Oh gitu. Ya, jadi RPJMD kita bicara rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Bogor. Lalu kontrak antara Pemkot Bogor dengan PT Gunakarya selaku pengembang pasar Bogor sebelumnya sudah habis tahun 2013. Oh sudah habis sebenarnya. Sudah lama juga ya 2013. Baru ya? penyerahannya itu tahun 2017 kepada kami. Oke. Kepada Pemkot Bogor. Setelah melalui berbagai macam negosiasi, mereka minta perpanjangan segala macam. Kan pasar itu nggak boleh dimiliki oleh individu. Oh memang tidak boleh dimiliki. Aturannya begitu. Setiap pedagang boleh memiliki kios, los dengan sistem hak guna pakai. Berarti hanya seperti menyewa saja? Iya, hak guna pakai selama berapa? Ada 20 tahun, ada 25 tahun, ada 10 tahun tergantung kesepakatan dengan pemerintah di perjanjian sebelumnya. Siap. Nah, habis kontraknya dan juga dari sesuai RPJMD Kota Bogor itu, maka tidak lagi ada pasar tradisional di pusat Kota Bogor. Kita sudah siapkan di utara di Pasar Jambu 2. Oh, sudah akan direlokasi berarti ke Pasar Jambu 2. Gitu. Jadi tahapannya sudah berjalan. Proses komunikasi, sosialisasi sudah dilaksanakan intensif para pedagang. Ada penolakan pasti ada. Pasti ada. Gak mungkin nggak ada, namanya mereka udah berjuang 20 tahun di sini, mau kita pindah pasti mereka menolak. Pasti. Tapi kita masuk pelan-pelan, komunikasikan dengan para pedagang. Mudah-mudahan para pedagang juga sadar bahwa Pemkot Bogor ini melalui program Pasar Pakuan Jaya mengambil langkah ini untuk meningkatkan kesejahteraan mereka juga pindah ke Jambu 2 gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi value aset Plaza Bogor dan Pasar Bogor ini punya nilai aset hampir 400 miliar rupiah. Wow. Oke, yang dikelola oleh Perumda Pakuan Jaya. Oke. Kalau tetap dengan konsep seperti ini, pasar tradisional seperti ini, value-nya nggak akan naik. Kita akan terus dikejar dengan pertanyaan seperti ini. Kok bisa-bisanya sih Perumda punya modal 400 miliar, tapi masukan ke daerahnya hanya sekian? Ya karena kita nggak bisa mengupgrade value dari nilai kawasan ini. Oke. Jadi kita coba sesuai dengan amat RPJMD juga, kita pindahkan pasarnya ke Bogor Utara, ke Jambu 2. Yang Plaza Bogor kita pindahkan ke Pasar Sukasari. Oh jadi nanti akan di-split bagi dua gitu? Yang Plaza Bogor sudah kami kosongkan dari bulan Mei tahun 2023. Sudah kosong, sebagai sudah daftar ke Sukasari. Yang pasar tradisional, pasar rakyat, pasar basah, pasar Bogor ini kita geserkan ke Pasar Jambu 2. Oh saya pikir dari dua area ini akan dipindahkan di satu tempat, ternyata akan dibagi dua juga ya? Maka kita bangun dua pasar baru dengan kerjasama pihak ketiga. Oh tentunya sudah ada pemikiran yang cukup matang juga untuk para pedagang dan juga mungkin tidak akan terlalu ditinggalkan, pasti akan terus diiringi ya, akan terus ditemani, dikawal terus sampai dengan pemindahan kami ini di Perumda Pasar Pakuan Jaya ada di sisi pedagang, karena pedagang itu aset kami. Coba pasar kalau nggak ada pedagang, ya iyalah, kan? Yang mau beli juga kemana ya? PD pasar kalau nggak ada pedagang
PDI-nya doang. Iya, tidak ada pasarnya. Tidak ada pasarnya. Betul. Jadi kita kan ada beberapa masukan dari para pedagang. Ada yang kekeh nggak mau pindah. Dan alasan historical segala macam. Atau dia punya pelanggan setianya dia ya. Ada juga yang mau pindah, tapi keberatan dengan harga di tempat baru. Oke. Terus kaitan dengan penolakan dari pedagang pasar di Jambu 2. Itu sudah kita komunikasikan. Dengan pengembang kita sudah sampaikan. Kami minta pedagang pasar Bogor kami ini pindah ke Jambu 2, diberi keringanan seringan-ringannya. Dan memang kemarin sempat beredar price list harga. Harga itu yang bikin pedagang bergejolak tuh. DP di awal 30 juta, 40 juta rupiah, itu kita tepiskan. Itu bisa kita bicarakan lagi dengan renegosiasi pembayaran DP. Oke. DP 30 juta bisa dicicil lagi. Oke, kalau ada resesinya Bahkan pahitnya seperti itu nih lebih kasarnya bagus saya sampaikan, dengan uang 1.500.000 rupiah pun, 1,5 juta, pedagang bisa masuk pindah ke Jambu 2. Dengan Uang jumlah nilai sekian, 1.500.000. Pedagang daftar, bayar booking fee 1.500.000, pasti akan tempat di sana. Oke, tapi para pedagang itu dengan dikatakannya angka sekian itu kira-kira mereka mau nggak ya? Ini sedang kita matangkan lagi komunikasinya, karena kalau buat kami harusnya angka ini masuk, ya. Kita saya juga nggak setuju kalau ternyata pedagang pasar Bogor kita pindah ke tempat baru, mereka harus bayar angka yang fantastis, yang besar. Ada DP, uang sewa, segala macam. Belum Belum transportasi untuk, nah belum lagi perpindahan mereka juga kan menggunakan jadi biaya makanya, juga. Saya tanyakan ke pengembang, beri keringanan seringan-ringannya. Yang penting pedagang ini mau pindah ke sana, Oke. Jambu 2. Gitu. Kira-kira kapan relokasinya yang akan dimulai? Relokasi kalau sesuai dengan time schedule kami akan laksanakan setelah hari raya Idul Fitri. Mungkin bisa 3 atau 7 hari setelah Idul Fitri. Kita akan stop operasional di sini. Gitu. Oh, setelah Idul Fitri. Ya. Cepat juga ya? Cepat karena ngomongnya baru sekarang kita. Oh, ngomongnya baru sekarang. Tapi dari kalau kita kemarin-kemarin, dari kemarin sebenarnya udah lama tahapannya berjalan nih. tapi masih bagus juga sih ada dikasih waktu untuk Ramadan ini Ya, ya. kita nggak ngaku. Ramadan ini kan kesempatan pedagang buat menaikkan pendapatan mereka. Kita kasih mereka waktu. Gitu. Yang sekarang jadi PR kita adalah bagaimana mengkomunikasikan dan meyakinkan pada pedagang supaya mereka mau pindah ke pasar Jambu 2. Yes, Ya, itu. penolakan banyak. Tapi setelah kita klasterisasi ternyata yang minat juga banyak. Oh, yang minat ternyata banyak. Yang sudah bayar DP banyak juga. Kalau boleh tahu nih Pak, sudah ada berapa sih sebenarnya jumlah pedagang yang ada di sini? Existing ada sekitar 800 pedagang. 800. Yang pedagang. kira-kira yang mau tujui sudah berapa? Ya ini makanya gini. Yang menolak bersuara sangat kencang. Pasti. Ya. Yang setuju memilih diam. Oke. Ya, tapi kita punya datanya. Oke. Tapi kita nggak akan buka dulu, kita punya datanya. Pak Haji Abbas, sehat Pak Haji? Nah ini Pak Haji Abbas. Pak Haji Abbas, tokoh Assalamualaikum pedagang Pak Haji. Pasar Bogor. Ya, jadi kita coba komunikasi dengan para pedagang. Opsi-opsi dari kami soal kait keringanan dan yang lainnya. Oke. Nah ini pertanyaan saya yang terakhir. Kira-kira pesan apa sih biasanya yang disampaikan kepada Bapak Agus nih ya? Misalkan pedagang itu pasti, oke deh saya mau dipindahkan tapi saya punya syarat tertentu gitu. Itu Kita akomodir. Jadi selama itu masuk akal, make sense, reasonable, kita akan tampung, kita sampaikan kepada pengembang. Saya bilang, kami ini ada di sisi pedagang. Oke, baik, Kalau kita pedagang bisa- nggak mau pindah ke Jambu 2, ya sepi. Ya. Ya, makanya apa? Kemudahan-kemudahan bisa kita berikan kepada pedagang. DP yang kita peringan, tenor diperpanjang, gitu. Dan bunyi penolakan dari Jambu 2 pun sudah terpatahkan dengan saya ketemu dengan ketua paguyuban Jambu 2, mereka sangat welcome, most welcome dengan kehadiran pedagang baru di sana. Oh iya. Mereka bahkan happy. Karena mereka sama-sama pedagang juga. Mereka harusnya siap bisa. menyambut dengan tari-tarian tradisional, dengan lengser kalau pedagang pasar Bogor pindah ke sana. Itu para pedagang Jambu 2. Gitu. Mereka Berarti senang berkumpul dengan komunitas para Sudah ada pedagang. pergerakan yang sangat luar biasa juga yang sudah dilakukan dari pemerintah Kota Bogor. Nah, ini sebenarnya patut kita apresiasi juga karena bagaimanapun pemindahan ini sebenarnya bukan hanya untuk Pemkot tapi untuk para pedagang juga Iya. sih. Kesejahteraannya di ke depan itu sudah sangat dipikirkan. Iya. Jadi kebetulan pertanyaan saya sudah habis tapi saya pengen tahu juga nih kondisi di Pasar Jambu itu seperti apa? Boleh langsung kita ke sana nggak Pak Boleh, Agus? ke sana biar juga bisa ada komparasi Yes. apa yang kami tawarkan, apa yang kami siapkan dengan segala kemudahan dan segala keringanan pembayaran tersebut. Baik, buat teman-teman semua jangan kemana-mana, kita akan lihat langsung di Pasar Jambu 2 gimana kesiapannya dari Bapak PLT kita ya. Oke, thank you. Sampai ketemu di Pasar Jambu. Let's go, Pak. Bogordaily.net Portal berita terbaik di Bogor, info update dan informatif, berita hiburan, traveling, otomotif.